terjaga, terpelihara. Kami sudah berputar-putar di Sulawesi Utara di 7 titik pelayanan. Ada di pasar-pasar, di pusat-pusat kota seperti ini, di tengah-tengah kampung, di terminal-terminal, pelabuhan-pelabuhan, di dan juga di sekolah-sekolah dan seluruh penjara-penjara, lapas-lapas yang ada di Sulawesi Utara. Kami bekerja sama dengan Kemenkumham, mempunyai izin, juga punya izin dari kepolisian daerah setempat, berkoordinasi dengan setiap pihak-pihak terkait. Jadi saudara, 635 kali Tuhan menyertai kami, bahkan kami sampai di 5 provinsi se-Sulawesi. Puji Tuhan, dengan penyertaan Tuhan, saudara, semuanya berjalan baik. Dan memang ada tantangan-tantangan, tetapi puji Tuhan semua boleh berjalan baik. Artinya 635 tahap kami boleh berada di Sulawesi Utara, bahkan di 5 provinsi pada dari sejak masa pandemi. Itu untuk memberkati bukan saja ada di Sulawesi Utara, bukan saja di 5 provinsi, tapi di semua yang menyaksikan program ini. Intinya adalah kami menyampaikan kebenaran agar kita semua dikuatkan. Saya sudah bilang tadi bahwa seluruh kita yang ada di dunia ini mempunyai agama yang berbeda-beda. Indonesia terlebih punya agama yang berbeda-beda. Tapi kita punya musuh yang sama, setan. Kita punya musuh yang sama, setan, yang akan berusaha menghancurkan kita, menggagalkan kita. Rumah-rumah tangga dia bikin gagal dalam perceraian. Dia bikin perseteruan, pertecokan. Dia bikin kita ada tawuran di mana-mana. Dia bikin ada kerusuhan di mana-mana. Jadi setan dalang daripada semua ini. Nah, karena itulah kita perlu kekuatan, kita perlu kebenaran yang membuat kita semakin kuat dan kita tahu bagaimana melawan si jahat itu. Mari kita buka firman Tuhan 1 Yohanes pasal 5 ayat 19. Mana ayatnya tadi? 1 Yohanes 5 ayat 19, kita lihat sama-sama. 1 Yohanes 5 ayatnya yang ke-19. Mobilnya mau keluar. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Alkitab bilang begini, kita harus tahu bahwa kita berasal dari Allah. Karena seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. 1 Yohanes pasal, lihat, kalau tadi 1 Yohanes pasal 5 ayat 19, sekarang buka 1 Yohanes 3 ayat 19, cepat dibuka. Jadi hari ini saudara, kami ada di pusat kota Bitung untuk memberkati kota ini lagi, mendoakan kota ini lagi. Dan setiap kita yang ada di daerah ini, dimanapun suara ini terdengar, saya bilang tadi, selama kita tidak menjelekkan agama lain, menjelekkan denominasi yang lain, kami menyampaikan kebenaran ini berdasarkan juga apa yang kami alami. Saya ini sendiri bukan langsung jadi pendeta, bukan orang baik-baik, tapi kami semua ini dari mantan-mantan preman, mantan-mantan napi yang diubah oleh Tuhan. Apa yang kami alami, apa yang kami rasakan, apa yang kami dapatkan, itu yang kami bagikan buat saudara-saudara sekalian. Oke, 1 Yohanes 5 ayat 19 berkata tadi, kita harus tahu kita berasal dari Allah karena seluruh dunia sedang berada di bawah kuasa si jahat. Sekarang 1 Yohanes 3 ayat 19. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Alkitab katakan demikianlah kita harus tahu kita berasal dari kebenaran, supaya kita bisa menenangkan hati di depan Allah. Artinya begini saudara ya, 2 ayat ini mengajarkan kepada kita. Yang pertama adalah kita harus tahu dulu kita berasal dari kebenaran. Kita berasal dari Allah, punya sifat ilahi. Kenapa? Karena 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 berkata, hanya orang yang berasal dari Allah memiliki sifat dari surga yang akan mengalahkan dunia. Alkitab katakan inilah kemenangan yang mengalahkan iman, mengalahkan dunia. Iman, inilah yang mengalahkan dunia, yaitu iman. Alkitab katakan yang berasal dari Allah, yang punya sifat ilahi, yang mengalahkan dunia. Kita diingatkan, diajarkan bahwa saya sudah bilang dari awal bahwa kita punya musuh yang sama, yaitu si setan, si iblis. Pertanyaannya adalah apa yang dia mau kerjakan, apa yang iblis lakukan buat kita. Yang pasti yang pertama, dia membuat kita semua terputus hubungan dengan surga. Dia membuat kita semua
mengalami kehidupan yang error. Dia membuat kita semua tidak kuat. Dia membuat kita semua tidak punya jalan, tidak punya tujuan. Iblis berusaha untuk menghancurkan kita. Yohanes 10 ayat 10 berkata, iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang untuk memberi hidup dalam kelimpahan. Tuhan Yesus datang yang pertama adalah untuk memerdekakan kita dulu. Dia memeteraikan kita dulu. Jadi yang pertama Yesus datang untuk memerdekakan kita. Dia datang memerdekakan kita dulu. Dari apa? Dari ikatan. Nah, Tuhan memerdekakan kita lewat membuat kita dibenarkan dulu. Saudara, Alkitab katakan waktu kita sudah dibenarkan, maka kita akan mengalami kemerdekaan. Alkitab katakan sesungguhnya Roh yang telah memberi hidup telah memerdekakan kita dari hukum dosa, hukum maut. Kebenaran yang kita dapatkan. Saya dulu, saudara, sebelum tahun 97, kehidupan saya itu kehidupan yang tidak jelas. Kehidupan saya ini kehidupan yang tidak jelas. Itu maksudnya kehidupan yang terputus dengan surga. Kehidupan yang terputus itu adalah kehidupan yang error. Kehidupan yang tidak punya tujuan. Hidup dalam tekanan, depresi, ketakutan, kegoncangan jiwa. Itu yang saya alami. Tetapi saya terkoneksi, terhubung dengan surga. Itu pada saat ketika saya menyadari bahwa saya butuh Tuhan. Kita butuh Yesus, kita butuh Tuhan kita. Nah, saudara tahu, karena itulah saya datang kepada Tuhan dalam permohonan pengampunan dosa. Kenapa ada permohonan pengampunan dosa? Karena kita ini sudah berdosa sebelumnya. Kejadian pasal 3. Manusia sudah jatuh dalam dosa. Sudah jatuh dalam dosa, berarti manusia hidup dalam kutuk, hukuman, dan penderitaan. Dan manusia tidak bisa melepaskan diri dari kutuk, hukuman, penderitaan. Karena itu ada satu pribadi yang berkuasa, yang mampu dan sanggup untuk memerdekakan kita, untuk melepaskan kita, membenarkan kita. Dialah Tuhan kita Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia ini untuk datang memberitahukan kabar kesukaan, kabar keselamatan, tahun pembebasan, tahun kelepasan bagi orang yang percaya. Dia dibenarkan, dia dikuduskan. Dan saya itu satu-satunya pribadi yang awalnya, yang dulunya hidup dalam tekanan, tidak jelas, tidak pasti. Saya datang berbalik kepada Tuhan. Saya mencari Tuhan, menyadari hidup ini butuh Tuhan. Maka saya mengalami perjumpaan dengan yang namanya kebenaran firman Tuhan, di mana Yesus datang membebaskan, melepaskan dengan mengampuni dosa yang saya lakukan. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, sesungguhnya Allah kita, Tuhan kita setia dan adil. Jika kamu mengaku dosa, Dia akan mengampuni dosamu. Dosa itu, dosa yang kita perbuat hanya bisa dilepaskan, dipulihkan, dibebaskan ketika ada pengampunan daripada darah Yesus. Alkitab bilang oleh darah Yesus. Efesus 1 ayat 7 dosamu diampuni. Roma 5 ayat 9 oleh darah Yesus kau dibenarkan. Nah, saudara, saat itulah saya menemukan yang namanya identitas, status. Alkitab katakan kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Kamu bukan lagi yang dibinasakan. Kamu bukan lagi hidup yang tidak jelas. Tetapi engkau telah dimeteraikan, telah memiliki kehidupan yang jelas dan pasti. Makanya itu 1 Yohanes 5 ayat 9 berkata, kita harus tahu kita berasal dari Allah. 1 Yohanes 5 ayat 19 kita harus tahu kita berasal dari kebenaran, supaya kita bisa menenangkan hati di hadapan Allah. Kita harus tahu kita berasal dari kebenaran yang telah dimerdekakan, telah dibenarkan oleh darah Yesus. Umat Tuhan yang diberkati Tuhan, kalau kami boleh ada di jalanan, saudara, khususnya untuk mengikut Kristus, mungkin Anda sudah kurang ke gereja. 1 bulan 1 kali masuk gereja barangkali. Atau sudah tidak pernah ke gereja karena Anda sedang tertuduh, sedang terintimidasi, sedang rasa bersalah. Karena iblis menuduh saudara dan berkata, Tuhan tidak akan ampuni dosamu. Engkau sudah berbuat dosa. Engkau sudah lama selingkuh. Engkau sudah lama berbuat jahat.
Tuhan tidak akan ampuni lagi dosamu. Anda mungkin sedang tertuduh dan berkata, Tuhan, Anda berkata tidak mungkin saya diampuni lagi, karena saya ini sudah melakukan kejahatan di mata Tuhan. Saya ini sudah jadi jahat, sudah melakukan dosa, dan dosa yang saya lakukan itu dosa yang sudah berkali-kali. Dan Anda mulai tertuduh, mulai tertuduh, Anda mulai rasa bersalah, dan Anda mulai sulit ke gereja. Anda mulai tidak mau datang ke gereja. Karena Anda bilang gereja itu kudus, gereja itu orang-orang kudus semua. Tahukah saudara, gereja itu adalah sebetulnya bengkel bagi orang-orang yang senantiasa hancur, orang-orang yang tertekan, orang-orang berdosa. Bukankah Yesus berkata, aku datang mencari orang yang terhilang, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang rusak. Memang ke gereja itu berarti menjadi umat Tuhan yang mau bersekutu ada di rumah Tuhan. Tetapi di Alkitab itu dibilang bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, Dia datang memberitahukan kebenaran. Itu bukan saja di gedung gereja atau di sinagog-sinagog, tetapi Dia ada di jalan-jalan, Dia ada di lorong-lorong, di tempat-tempat terbuka, di pasar-pasar, untuk memberitahukan kebenaran yang sesungguhnya. Dia Tuhan kita, Dia Raja kita. Karena memang Tuhan yang kita sembah, bukan nanti kita jumpai Dia di gedung-gedung gereja, di tempat-tempat gereja, di gedung-gedung ber-AC. Tuhan yang kita sembah, Dia adalah Allah yang berkuasa di bumi dan di surga, dan Dia ada di segala tempat. Dia Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang Maha Hadir. Kuasanya tidak pernah terbatas dan tidak dapat dibatasi. Dia ada di segala tempat. Dia ada di sini, Dia ada di hidup kita, di hati kita. Ketika kita membuka hati, Dia Tuhan kita, Raja kita, Yesus Kristus Tuhan namanya, berkuasa membebaskan, melepaskan kita. Haleluya. Umat Tuhan, saya mau beritahu, kita punya Tuhan sekali lagi bukan kita hanya temukan Dia di gedung gereja, di tempat-tempat yang ber-AC, tapi Tuhan kita ada di segala tempat, ada di hidup kita. Ketika firman disampaikan, kita membuka hati, kita percaya, maka Dia Tuhan akan ada di hidup kita. Anda akan berkata, pendeta, memang betul, kita hari-hari ini sudah sulit mengalami kehidupan karena tertekan. Saya terikat, dengarkan baik-baik, buka hatimu. Tuhan yang kita sembah mampu membebaskan kita, mampu melepaskan kita. Dan karena bagi Dia tidak ada perkara yang mustahil. Dia Tuhan yang hebat, Tuhan yang dasar. Dan saya sendiri sudah mengalami kedahsyatan, kehebatan Tuhan kita. Saudara, mujizat yang terbesar itu bukanlah orang lumpuh berjalan, bukanlah orang mati dibangkitkan, bukanlah orang kanker disembuhkan, sakit kanker disembuhkan, tetapi mujizat yang terbesar adalah ketika hati orang berbalik kepada Tuhan. Kami semua ini pernah mengalami mujizat yang besar, karena kami semua mantan-mantan preman, mantan-mantan napi. Hidup kami tidak jelas dulu, hidup yang keras. Kami dulu itu dikuasai oleh setan. Setan memakai kami semua dulu. Tetapi puji Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, kami bisa terhubung, terkoneksi. Dan hari ini kami boleh bersyukur, Tuhan membawa kami untuk menjalankan misi surga, melakukan panggilan surgawi, untuk senantiasa melakukan amanat agung Yesus Kristus. Pergilah, beritakanlah Injil ke segala tempat, beritakanlah Injil. Dan Alkitab katakan, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Artinya beritakan Injil baik atau tidak baik waktunya, karena sesungguhnya Tuhan mau tidak ada yang binasa, tetapi semua beroleh hidup yang kekal. Dia tidak mau banyak umat Tuhan yang binasa, tapi Dia mau diselamatkan. Dia tidak mau umat Tuhan terombang-ambing, hidup di lembaga kelaman, dalam tekanan. Tapi Tuhan mau kita semua naik ke Bukit Sion, ke puncak keindahan. Allah tampil bersinar, mendapatkan keselamatan hidup kekal, diberi damai dan sukacita. Ini hanya bisa terjadi pada waktu kita dibenarkan datang pada Yesus. Itu yang kami alami. Kita harus tahu kita berasal dari kebenaran, supaya iblis tahu juga orang-orang yang dibenarkan oleh darah Yesus. Maka iblis tidak mampu mengusik kita semua selama kita tidak membuka celah dalam hati pikiran kita. Kita akan tetap terjaga, terpelihara. Anak-anak muda yang ada di seputaran pusat kota Bitung, sadarlah, engkau generasi yang luar biasa. Engkau anak-anak muda yang punya tujuan, punya masa depan yang indah. Tetapi iblis mengincar anak muda
Sehingga banyak anak muda terikat dengan narkoba, terikat dengan seks bebas, terikat dengan pornografi. Anak-anak muda dengarkan, sadar bahwa masa depanmu sungguh ada, tidak akan pernah hilang. Amsal 23 ayat 18 berkata, masa depanmu sungguh ada dan tidak pernah hilang. Iblis mau menghancurkan masa depan anak muda. Tetapi ketika firman ini disampaikan, mari kita harus tahu kita berasal dari kebenaran. Kita harus tahu kita berasal dari Allah. Artinya, mari miliki tanda dari surga. Karena sesungguhnya Alkitab katakan meterai yang teguh itu adalah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Biarlah hari ini ketika firman disampaikan, datanglah pada Tuhan, datanglah pada kebenaran, supaya kita diberi tanda dari surga. Orang yang punya tanda dari surga, maka hidupnya akan dipelihara, hidupnya akan dijaga, akan terpelihara. Saudara tahu, kami punya pengalaman. Pada waktu masa pandemi tahun 2020, orang pada ketakutan dan banyak yang mengalami kematian. Jutaan yang mati di seluruh dunia. Saudara, kami tim Raja Wali ambil 25 personil. Tidak ada satupun tim kami yang terpapar dengan COVID-19. Kami sudah berjalan, kena panas, kena hujan, siang dan malam, pagi, siang, sore, malam, kena hujan, kena panas. Tetapi Tuhan menjaga dan memelihara. Kenapa? Alkitab bilang begini, sehelai rambut pun tidak akan pernah jatuh kalau Tuhan tidak izinkan anak-anak Tuhan. Anda bisa bayangkan, saudara tahu, mau COVID-19, COVID-20, mau corona, mau apapun yang datang, mau virus apapun yang datang, selama hidupmu dipelihara oleh Tuhan, dijaga, disertai, dibungkus dengan kuasa, dibungkus dengan darah Yesus, Tuhan tidak akan izinkan. Saya sering bilang begini, saudara, ya, itu waktu masa pandemi dulu, walaupun terus mau pakai masker 10 lapis, mau bandiang di kamar terus, tidak keluar kamar. Kalau Tuhan mau izinkan mati, saudara, cuma bivi gigi mati. Bivi itu artinya bahasa Belanda. Cuma semut bisa mati. Saudara tahu kalau Tuhan izinkan mau terjadi. Tapi kalau tidak, walaupun Anda diperhadapkan dengan keadaan yang menggoncangkan, penyakit sampar pun yang berbahaya, Alkitab katakan engkau akan dijaga dan dipelihara. Tidak akan pernah terjadi apapun kalau Tuhan tidak izinkan terjadi. Karena itu saya mau beritahu, anak-anak Tuhan, ketika engkau tahu engkau berasal dari Allah, engkau berasal dari kebenaran, kau tidak perlu takut menghadapi apapun. Karena keadaan dunia yang kita hadapi sekarang sedang mengalami keadaan yang mengerikan, penuh dengan kegoncangan di mana-mana, perang di mana-mana sedang terjadi, virus di mana-mana sedang muncul. Dan saudara, dunia akhir zaman yang kita hadapi sekarang adalah dunia yang semakin digoncangkan, penuh dengan misteri. Cuma orang dekat dengan Tuhan akan tetap terjaga, terpelihara. Hanya dekat Allah saja kita tenang, hanya di dalam Yesus Kristus kita tenang. Dan karena itulah mari temukan hidup kita. Kita berasal dari Allah, punya tanda dari surga, milik punya daripada Allah. Hidupmu akan dipelihara, akan dijaga. Itulah kebenaran yang perlu kita dapatkan. Dan kami semua pernah dan sampai hari ini mengalami namanya penyertaan, pertolongan Tuhan yang nyata. Jadi hari ini kita diingatkan, marilah kita semua yang mungkin masih jauh dengan Tuhan, masih belum punya status yang benar. Karena kekristenan itu bukan berbicara punya golongan A, punya golongan B. Kekristenan itu bicara kehidupan, hubungan yang terkoneksi, yang terhubung dengan surga. Kekristenan bukan bicara Anda punya golongan A, punya golongan B, dan Anda pemimpin golongan B. Anda mungkin pengerja, Anda pelayan di golongan A, golongan B. Saudara, bukan itu yang membuat kita menjadi Kristen yang benar. Tetapi yang sebenarnya adalah yang kami alami, seperti yang saya alami. Artinya kekristenan itu bicara hubungan. Kekristenan bicara satu koneksi. Kekristenan bicara satu hubungan yang terkoneksi, yang mengalami tentang Tuhan, yang mengalami tentang Tuhan itu sendiri. Saudara, bukan sekedar teori,
Tetapi kita harus mengalami perjumpaan. Kita harus mengalami Tuhan itu dahsyat dan hidup. Dan itu nyata. Itu nyata dalam hidup kita. Kami semua sudah mengalami. Saudara, hari ini pesan firman Tuhan buat kita. Temukan statusmu. Temukan identitas kita. Kalau kita sudah jauh dengan Tuhan, berbaliklah. Datanglah. Kebenaran ini membuat kita menyadarkan kita bahwa hanya di dalam Tuhan kita akan terjaga dan terpelihara. Hanya di dalam kebenaran yang kita dapatkan, kita dimeteraikan, dan kita akan mengalahkan musuh. Kita mengalahkan musuh. Alkitab katakan Efesus 6 ayat 12 berkata, sesungguhnya perlawanan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah kegelapan, penguasa kegelapan, penghulu dunia yang gelap, roh jahat di udara. Kita punya musuh yang sama, roh jahat di udara. Cara melawan musuh kita adalah kenali hidup kita dulu, baru kenali musuh kita. Siapa kita, siapa musuh kita. Kalau engkau sudah tahu siapa dirimu, engkau akan lihat, engkau akan berdiri kokoh, engkau akan menang. Karena hanya ketika engkau tahu kebenaran, engkau telah punya status yang jelas. Engkau telah jadi warga surga, berarti hidupmu dipelihara oleh surga. Engkau akan punya benteng surgawi. Alkitab katakan kerajaan surga bukan bicara makanan minuman, tapi soal kebenaran, damai, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Alkitab katakan, sebab sesungguhnya kerajaan Allah bukan bicara perkataan, tapi soal kuasa, di mana Anda diberi kuasa oleh Tuhan mengalahkan musuh, menghancurkan musuh, karena Anda diberi otoritas dari surga. Umat Tuhan, khusus umat Kristiani, kita sudah merayakan namanya Hari Pentakosta. 10 hari Yesus naik ke surga, maka pada hari yang ke-10 dia curahkan rohnya, kuasanya. Dan kita semua pengikut Kristus selalu merayakan namanya Hari Pentakosta atau ketuahan Roh Kudus, di mana kuasa Allah yang maha tinggi termanifestasi bagi gereja pada saat dimulai dari Kisah para Rasul pasal 2. Di loteng Yerusalem, para tua-tua jemaat berkumpul berdoa, dan tiba-tiba ada lidah-lidah api turun. Di situ manifestasi kuasa Allah dinyatakan. Kegerakan awal, kuasa Tuhan awal di hari Pentakosta itulah sampai hari ini. Api itu senantiasa terus menyala dan mengikapi semua hamba Tuhan yang hidup benar, hidup jujur, tulus, dan kudus di hadapan Tuhan. Karena api ini hanya bisa mengikapi anak-anak Tuhan yang hidupnya tidak kompromi, yang hidupnya benar, hidupnya tulus, kudus, dan murni di hadapan Tuhan. Api ini hanya bisa hinggap kepada mereka. Yang lainnya hanya punya api-api palsu. Api-api palsu akhir zaman terlalu banyak. Karena itu jangan heran akan muncul nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, penyesatan-penyesatan. Siapa itu guru-guru palsu? Siapa itu nabi-nabi palsu? Siapa itu pengajar-pengajar palsu? Mereka yang dikuasai oleh api palsu. Api palsu menguasai mereka sehingga jadi palsu. Saudara dengar, api surgawi hanya menguasai anak-anak Tuhan yang hidupnya benar, hidupnya tulus, dan tidak kompromi. Marilah kita semua menerima api itu, saudara. Biarlah kota Bitung dihinggapi api. Api itu akan turun menaungi kita semua yang ada di seputaran pusat kota Bitung. Terimalah api yang dari surga. Api itu bicara kebenaran, kemenangan, keberhasilan, kesuksesan, jawaban, kesembuhan, pemulihan akan kau alami. Tuhan Yesus nyata di kota Bitung. Dia memberkati semua, seluruh yang ada di kota Bitung ini. Dimanapun suara ini terdengar, pedagang-pedagang pasar, pedagang-pedagang toko-toko, diberkati kita semua dalam damai, dalam sukacita, dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus menyertai, memberkati yang ada di program Suara Kuasa Penginjilan Jalanan yang terkoneksi di live ini. Dimanapun kau berada, damai sejahtera atasmu, sukacita atasmu, kebenaran memerdekakan kita. Kita bebas dan merdeka. Tuhan Yesus kita dahsyat dan luar biasa. Katakan sama-sama haleluya. Amin, amin, amin.
Syukur kepada Tuhan untuk malam hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah mendengarkan kabar baik malam hari ini lewat ketua tim kita Bapak Pendeta Jerry Canger STH, senantiasa menguatkan setiap kita yang percaya kepada Tuhan, dan biarlah di kehidupan kita tetap berakar dan tetap percaya bahwa kita masih punya Tuhan di tengah-tengah tantangan, persoalan, pergumulan dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan pribadi maupun dalam pekerjaan. Ingatlah bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita semua. Dan sebelum kita akan masuk dalam doa syukur malam hari ini Bapak Ibu, kita akan bersama-sama bersyukur lewat pujian ini, mengingatkan kita ada kasih yang sempurna, kasih Tuhan yang selalu menyertai kita semua dan menerima kita apa adanya dalam kondisi apapun. Bagaimana ku kan bernyanyi tentang kasih cintamu, dapatkah ku rangkai puisi tentang pengorbananmu? Dunia pedih menggantikan mahkota kemuliaan-Mu, Tuhan. Karena diriku yang berdosa, nyawa Kau serahkan. Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang tulus. Dosa yang merasuk basuh dengan darah-Mu kudus. Entah berapa kali aku berkhianat padamu, Tuhan. Mengapa setia-Mu ya Tuhan tetap kepadaku? Sungguh ku tak mampu memahami kasih dan setia-Mu, Tuhan. Bagiku yang hina ini Kau rela berkorban. Apakah aku sanggup membalas kasih dan setia-Mu ya Tuhan? Sebagaimana dadaku ku berserah padamu. Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang tulus. Terima kasih Tuhan. Dosa yang merasuk basuh dengan darah-Mu kudus. Entah berapa kali aku berkhianat padamu, Tuhan. Mengapa setia-Mu ya Tuhan tetap kepadaku? Sungguh ku tak mampu memahami kasih yang setia-Mu ya Tuhan. Bagi yang hina ini
Kau rela berkorban. Apakah sanggup membalas kasih dan setiamu, ya Tuhan? Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, di penghujung kegiatan KKR Jalanan malam hari ini kami mengajak kepada saudara semua yang percaya kepada Tuhan, dimanapun Anda berada yang menyaksikan secara langsung maupun secara live streaming, bersama-sama kita bersatu hati di dalam doa. Percayalah, apapun yang kita gumuli dalam setiap kehidupan kita, satu hal kita yakin firman Tuhan berkata, bagi Tuhan itu tidak ada perkara yang mustahil. Dan sebentar akan dituntun oleh ketua tim kita Bapak Pendeta Jerry Sanger dalam doa syafaat. Dan kita bersatu hati dimanapun Anda berada, pasti ada kuasa lawatan Tuhan yang kita boleh terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama dengan seluruh masyarakat yang ada di kota ini Tuhan, bahkan setiap saudara-saudara kami yang menyaksikan di dalam negeri luar negeri lewat live streaming mengikuti ibadah ini. Sungguh kami punya Tuhan yang tak terbatas. Kami punya Tuhan yang tak tertanding. Dari tempat ini Tuhan kami berseru kepada nama-Mu. Kami hamba-hamba Tuhan, tim Raja Wali, kami bersatu hati. Biarlah Engkau bekerja dalam setiap hidup kami. Amin. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang susah dihiburkan. Semua Dia buat, semua Dia buat bagi. Sekali lagi katakan bersama-sama, yang lemah dikuatkan, dan yang miskin diperkaya, yang susah dihibur. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan malam ini. Semuanya bagi Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, 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 Yesus mati Bapa di surga, kami tersyukur di kaki-Mu ya Tuhan. Iya Tuhan. Datang merendahkan hati, merendahkan diri di kaki-Mu untuk membawa umat-Mu ya Tuhan, baik yang ada di pusat kota Bitung maupun yang menyaksikan program ini. Ketika mereka mendengarkan firman-Mu, isi hati-Mu ya Tuhan, mungkin banyak yang sudah jauh dengan Tuhan, mungkin mereka sudah terikat
Sudah lama iblis menguasai mereka, sehingga banyak yang tertuduh, terintimidasi, rasa bersalah karena dosa. Tetapi Kau Tuhan kami yang datang membebaskan, melepaskan. Kasih sayang-Mu datang untuk datang memberikan kami pengampunan oleh kuasa kasih dan darah-Mu yang tertumpah. Haleluya. surga ini itu hanya bisa atau hanya untuk kepada orang-orang yang mau dan rindu serta membuka hati dan percaya. Artinya begini, jika Anda terkoneksi di program ini dan Anda berkata begini, aku mau dipulihkan, aku mau disembuhkan, aku mau dibebaskan, engkaulah yang akan menerima jawaban ini. Ingat, Alkitab berkata, aku mengetuk pintu hatimu. Jika engkau membukakan pintu hatimu, aku akan masuk. Ketika Tuhan masuk dalam hidupmu, maka
Dia akan menguasai hidupmu. Amin. Maka jika Tuhan dapat di rumah hidupmu, Amin. ada masalah, ada persoalan, ada sakit penyakit, maka Dia akan lalungkan daripadamu. Dia akan membebaskan kita, melepaskan kita. Jika Tuhan masuk dalam hidupmu, Dia dapati dalam hidupmu ada ikatan-ikatan dosa, ada belenggu-belenggu. Dia mematahkan, melepaskan engkau. Karena itu program ini kepada setiap mereka yang mau percaya, yang membuka hati, engkaulah yang akan menerima jawaban itu, menerima kepastian itu. Engkau menerima kesembuhan itu. Haleluya. Karena itu, demi nama Yesus hamba berdoa. Jika ada yang sakit, dengarkan baik-baik. Kuasa pengurapan, kuasa surga, amin, demi nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah kesembuhan atasmu, terimalah kesembuhan ilahi atasmu. Penyakit yang bernama dan tidak bernama yang ada di hidupmu hari ini, di dalam nama Yesus, terima kesembuhan. Penyakit kanker, tumor, penyakit ginjal, gagal ginjal sekalipun, engkau hari ini menerima kesembuhan ilahi. Ada kesembuhan terjadi atasmu demi nama Yesus. Jika Anda sedang terikat, hari ini kau dilepaskan, dibebaskan. Amin. Hari ini kasih Kristus menguasai hidupmu, merangkul hidupmu, memulihkan keadaanmu, membebaskan engkau. Bangkitlah, berbangkitlah, lihatlah terang Tuhan terbit atasmu, kemuliaan Tuhan bersinar atasmu, damailah atasmu, berbahagialah rumah tanggamu, diberkati anak-anak dan cucu-cucumu. Terimalah damai dan sukacita. Kota Bitung dalam genggaman tangan Tuhan. Kota Bitung diberkati Tuhan. Amin. Atmosfer Kota Bitung ada atmosfer surgawi. Kami doa Tuhan, Kota Bitung ada kerukunan bersama. Amin. Amin. Antar agama ada kerukunan bersama. Ada keharmonisan bersama di Kota Bitung ini. Kota yang dicintai, yang kami cintai. Diberkatilah Kota Bitung. Amin. Diberkati pedagang-pedagang pasar pusat Kota Bitung. Berkati toko-toko yang ada Tuhan. Kami melepaskan berkat pedagang kaki lima yang ada. Berkati taksi-taksi online yang ada Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami mengarahkan tangan kami memberkati Tuhan. Toko baju teks yang ada Tuhan, yang telah memberikan kami tempat untuk mesbah ibadah. Di mana tempat ini ada taruh, tempat ini kami taruh korban. Di mana tempat ini ada mesbah ibadah, maka Tuhan turut memberkati Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami melepaskan berkat buat wali kota, wakil wali kota Bitung ya Tuhan, Bapak Boris Mantri dan wakil wali kota yang ada Tuhan. Berkatilah, ada kesehatan, kekuatan. Berkati jajaran pemerintahan Kota Bitung, kepala dinas yang ada Tuhan, dinas pasar, dan juga kami memberkati seluruh masyarakat yang ada di Kota Bitung, bahkan yang ada di Sulawesi Utara. Sulawesi Utara dalam genggaman tangan Tuhan. Berkati gubernur, wakil gubernur Sulawesi Utara yang ada Tuhan. Bahkan berkati presiden, wakil presiden, mengakhiri jabatan yang ada Presiden Jokowi di dalam penyertaan Tuhan. Kami sedang melihat juga Indonesia ini sedang ada pemimpin yang baru. Kami percaya Tuhan yang telah mengangkat pemimpin yang baru, kami presiden dan wakil presiden. Biarlah benar-benar Indonesia dalam genggaman tangan Tuhan. Indonesia kuat, amin. Indonesia maju, amin. Indonesia sukses, Indonesia merdeka. Terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami memberkati ya Tuhan seluruh agama-agama yang ada di Indonesia, yang ada di Sulawesi Utara, yang ada di Kota Bitung. Memberkati agama Islam, memberkati agama Hindu, Konghucu, Buddha, memberkati agama Kristen, Katolik yang ada di bangsa kami. Bahkan yang belum sempat kami sebutkan, agama yang ada di Indonesia, di Sulawesi Utara, di mana di Kota Bitung, di dalam nama Yesus, Tuhan menyertai kerukunan antar beranggota agama yang ada di Sulawesi Utara, di Indonesia sekalipun. Bangsa kami bangsa yang kuat,
punya dasar yang kuat. Pancasila NKRI Undang-Undang 45 Bhinneka Tunggal Ika. Kami menjadi bangsa yang kuat karena punya Tuhan yang besar di bangsa kami. Terpuji-puji nama Tuhan. Bagimu segala kemuliaan, segala kehormatan dan syukur. Kami menutup ibadah penginjilan jalanan ini Tuhan. Berkat Tuhan atas kami semua. Maka dengan demikian, kiranya berkat dari Allah Bapa, kecintaan daripada kasih sayang Tuhan Yesus, penyertaan Tuhan kuasa Roh Kudus selalu menyertai kita, tidak pernah melepaskan kita dari sekarang sampai selamanya. Di mana Tuhan memberkati kau dan melindungi kau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberiku kasih karunia, menghadapkan wajahnya kepadamu, memberiku damai sejahtera yang melimpah-limpah, mulai dari sekarang sampai selamanya. Maranatha, Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja datang mengangkat gerejanya yang percaya melakukan firman-Nya. Semua yang menanti-nantikan Tuhan, semua yang bersyukur dan diberkati Tuhan, sama-sama sambut Dia dan katakan sama-sama, haleluya, haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur dan kembalikan segala Bapa di dalam surga. Ya, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena pertolongan Tuhan, kegiatan ibadah KKR Jalanan sudah berlangsung dengan segala baik dari awal sampai akhir, semua karena kemurahan Tuhan. Dan tentunya atas nama pelayanan penginjilan jalanan Sulawesi Utara atau Raja Wali Tim mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang pertama, yang kedua kepada pemerintah Kota Bitung, Bapak Wali Kota dan jajarannya, sampai kepada tingkat kelurahan dan kecamatan, dan pihak keamanan buat kepolisian yang ada di Kota Bitung ini. Terima kasih untuk bisa mengawal kami dalam kegiatan ini. Dan tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemilik atau owner dari toko tekstil Maju Teks yang sudah memberikan waktu, kesempatan yang sudah kesekian kalinya kami ada di tempat ini untuk menjadi berkat bagi Bapak Ibu masyarakat yang bersama-sama keyakinan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan teruntuk seluruh warga masyarakat yang ada di Kota Bitung di seputaran kegiatan KKR Jalanan yang sudah kami selenggarakan, kami ucapkan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Dan kalau mungkin ada sesuatu yang tidak berkenan atau kurang berkenan, mohon dimaafkan. Semuanya kami lakukan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan terus kami berputar dalam kegiatan ini. Dan Bapak Ibu saudara sekalian, kami dalam penginjilan jalan ini kami ada di 7 titik lokasi kegiatan ibadah. Jadi kami ada di 7 titik lokasi kegiatan ibadah. Salah satunya kami ada di pusat kota, di terminal-terminal, di pasar-pasar, di pelabuhan-pelabuhan, di desa-desa, dan juga kami ada di lapas-lapas Sulawesi Utara, dan juga di sekolah SMP dan SMA sederajatnya atas izin dari pemerintah setempat. Itu yang menjadi penyampaian kami. Dan Bapak Ibu yang ingin kembali mengikuti kegiatan kami bisa bergabung di live atau di akunnya Bapak Pendeta Jerry Sanger, ya, akun Pendeta Jerry Sanger, dan bisa mengikuti kegiatan yang sudah kami selenggarakan atau lakukan tadi. Terima kasih semuanya. Sekali lagi salam sehat, salam toleransi, shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Damai di hati, Immanuel. Haleluya. Ya, baik, puji Tuhan. Hari ini kami selesai melaksanakan misi surga atau penginjilan jalanan pada tahap 635. Kami ada di Kota Bitung. Kota Bitung disebut Kota Cakalang karena dikenal dengan kota pelabuhan yang menghasilkan yang namanya cakalang atau ikan cakalang atau tuna. Ya, ini namanya Kota Cakalang. Kota
yang punya penghasilan ikan. Banyak produk-produk ikan yang luar biasa, dari tuna, dari cakalang bisa dihasilkan di kota ini. Oke, terima kasih. Saya sudah sampaikan tadi bahwa program ini kami live diperuntukkan kepada setiap mereka yang mau dan rindu untuk menerima jamahan, mengalami kemerdekaan dan kebebasan. Dan kalaupun yang masuk di program ini ada agama yang lain, kami tidak senantiasa mencela. Kalaupun ada mencela, kami tidak membalas, tetapi kami melaksanakan misi yang Tuhan percayakan. Dan bersyukur karena Sulawesi Utara adalah khususnya Sulawesi Utara itu adalah mempunyai toleransi yang sangat kuat antar umat beragama, karena kami tidak menjadikan agama yang lain dan kami sangat kuat punya toleransi. Kalau di Manado, di Sulawesi Utara, saudara, kalau hari Natal banyak saudara yang Muslim yang menjaga gereja. Kalau Idul Fitri banyak saudara kita Kristen yang menjaga masjid. Itu luar biasa. Dan Indonesia, Sulawesi Utara pernah menjadi nomor 1 daerah yang punya toleransi yang sangat kuat. Dan puji Tuhan kami ada di daerah ini, Sulawesi Utara. Kami mempergunakan kesempatan ini, dan selama kami tidak menjelekan agama lain, tidak menjelekan